Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama tentu rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah wa qudwah kita, kepada teladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman perbankan syariah, teman-teman mahasiswa perbankan syariah yang senantiasa berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang pertama ini nanti atau dalam materi yang pertama kita akan membahas tentang apa itu filosofi manajemen resiko. Tentu materi ini nanti akan menjadi pengantar ya sebelum kita lebih jauh belajar tentang manajemen resiko secara aplikatif dalam entitas perbankan maupun industri keuangan non-bank ya. Baik, yang pertama tentu ketika kita berbicara tentang manajemen resiko, maka kita perlu melihat ya apa status apa itu resiko ya, dan apa relevansinya dengan sebuah lembaga yang kita sebut bank atau lembaga keuangan lain ya yang berprinsip syariah itu ya. Tentu kita bisa melihat lebih awal ya bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia ya. Kita mengawali dengan melihat historis ya perbankan syariah di Indonesia ya yang sesungguhnya usianya relatif masih sangat muda jika kita bandingkan dengan bank-bank konvensional ya. Kita tahu bahwa perbankan syariah itu baru saja berdiri ya dengan usia kurang lebih 20-an tahun ya. Ini tentu jauh ya ketika kita perbandingkan dengan bank-bank konvensional yang lebih dulu ya. Ambil contoh Bank Indonesia sebagai bank sentral, kemudian disusul BNI ya, BNI yang lahir pada tahun 46 ya, atau tahun 1946. Namun tentu kehadiran bank syariah yang relatif masih muda ini menjadikan harapan baru, saya bisa katakan seperti itu. Atau dalam lahirnya bank syariah ini memikul banyak amanah atau ada ekspektasi, ada harapan yang besar bagi masyarakat Muslim khususnya di Indonesia. Ya. Nah, ketika kita bicara perbankan yang merupakan satu lembaga intermediator ya, yang memang di sini tugasnya adalah menghimpun dana ya dari nasabah-nasabah yang surplus ya, lalu kemudian menyalurkan dana tersebut ke unit yang defisit. Nah, tentu sebuah bank syariah ini harus dapat sebagai lembaga bisnis harus tetap dapat mengoptimalkan labanya ya. Tapi juga selain itu juga harus meningkatkan nilai atau value bagi para stakeholder yang lain. Nah, ketika kita berbicara tentang sebuah perbankan, tentu ini erat kaitannya dengan yang namanya sebuah kredibilitas atau kinerja ya, baik dari pimpinan ya, karyawan, kemudian kehandalan sebuah sistem ya, produk dan layanan ya, apapun ya. Ini tentu menjadi satu hal yang komprehensif untuk menyempurnakan ya sebuah sistem perbankan. Dalam hal ini tentu perbankan syariah. Nah, ketika kita berbicara perbankan syariah ke depan, ini tentu bagaimana progresnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana pertumbuhannya, tentu ini harus dilihat dari kemampuan sebuah perbankan dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat, perubahan yang begitu pesat dalam hal bidang teknologi seperti era-era sekarang ini. Kemudian ketika kita masih berbicara tentang perbankan ya, bank syariah sebagai sebuah entitas tentu ini memiliki sebuah kompetitor atau memiliki kompetitor atau pesaing langsung. Dalam hal ini tentu adalah bank konvensional.
yang tentu kita bisa lihat bank konvensional ini bisa dikatakan lebih dahulu berjibaku dengan yang namanya resiko. Bisa dikatakan dalam hal ini bank konvensional ini jauh lebih terbiasa dengan berbagai instrumen ya atau teknik dalam melakukan manajemen ya atau menanggulangi atau memitigasi sebuah resiko. Nah, tentu hal ini juga harus diadopsi atau harus juga dipersiapkan oleh yang namanya bank syariah. Apalagi ya kalau kita berbicara tentang resiko ya, tentu karakteristik sebuah bank syariah ini memiliki hal yang unik atau saya bisa katakan lebih beragam daripada atau ketika diperbandingkan dengan bank konvensional. Mengapa? Pertanyaannya begitu. Mengapa? Apa yang unik gitu ya? Karena bank syariah itu tidak hanya dihadapkan pada resiko-resiko yang sifatnya tradisional seperti resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional. Seperti yang ada di bank konvensional. Tetapi ada resiko-resiko yang muncul karena memang karakteristik yang unik dari bisnis-bisnis yang dilakukan oleh bank syariah. Contoh ya, contoh resiko-resiko yang saya katakan unik ini adalah resiko kepatuhan syariah ya, kemudian resiko pembiayaan ya, ada resiko imbal hasil ya, resiko-resiko investasi dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadikan bank syariah ini memiliki karakteristik yang berbeda daripada bank konvensional. Ya. Kemudian ketika kita bicara tentang praktisi perbankan ya, teman-teman di sini kan harapannya ke depan ya, mungkin di sini ada yang menjadi keinginan ya, harapannya menjadi profesional ya, atau akademisi atau bahkan wirausaha. Nah, ini tentu ini sama-sama akan mempelajari. Karena apapun itu ya, apapun entitas, apapun perusahaan tentu harus memahami betul apa yang namanya manajemen resiko ya. Nah, seorang praktisi perbankan syariah ini diharapkan tentu harus memahami betul ya terhadap proses bisnis yang dilaksanakan oleh perbankan Islam ya. Nah, seorang praktisi harus memahami betul ya suatu sistem ya yang mampu mengarahkan dana yang dikelola oleh mereka ke aktivitas-aktivitas pembiayaan dan jasa yang memiliki resiko terhadap potensi imbal hasil yang terbaik. Jadi memang seorang praktisi perbankan syariah tidak hanya harapannya tidak hanya mampu menguasai teknik dan instrumen manajemen resiko yang tradisional tadi, tetapi juga harus bisa mempraktekkan dan tentu agar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Tetapi juga harus mampu menerapkan teknik dan instrumen manajemen resiko yang juga khas yang tadi ya, yang tadi saya katakan khas, yang hanya ada pada lembaga perbankan yang syariah atau berprinsip syariah. Ya. Artinya apa? Pada intinya sebuah perbankan ya, bank syariah atau industri keuangan non-bank ya, yang syariah, ini harus dimulai dengan mengelola resikonya. Karena resiko ini bisa dikatakan melekat pada setiap bisnis, apalagi bisnis seperti perbankan. Nah, cara mengelola risiko ini tentu bisa kita mulai dari bagaimana kita memulai menetapkan tujuan ya, kemudian strategi manajemen risiko, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara mengidentifikasi sebuah risiko, kemudian ketika sudah diidentifikasi bagaimana diukur risikonya, kemudian ya, kalau sudah ada ukurannya, resiko kan bisa diukur. Yang diukur itu apa? Misalnya dampaknya, kemudian probability-nya, peluang terjadinya ya. Kemudian kalau sudah ketemu itu, maka kemudian dimitigasi.
Nah, mitigasi itu ya bisa dengan berbagai cara ya, agar resiko ini bisa diminimalisir atau dihindari. Kemudian setelah dilaksanakan, tentu proses yang tidak kalah penting adalah melakukan sebuah monitoring atau pelaporan ya terhadap implementasi manajemen resiko yang telah dilakukan tadi. Nah, tentu ini nanti akan kita bahas secara spesifik dan mendetail pada kesempatan berikutnya ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang konsep dasar resiko di sini ya, tentu kita harus mengenal, karena kita kan pertama kali di mata kuliah ini kan harus mengenal apa itu resiko ya. Saya masih ingat ada satu pepatah bijak ya yang mengatakan kenali dirimu sendiri dan kenali pula musuhmu. Niscaya dalam 100 pertempuran akan ada 100 kali kemenangan. Apa maksud dari sebuah pepatah bijak tadi? Tentu hal ini bisa dimaknai ya, bahwa kesuksesan mengelola sebuah resiko ini bisa diraih dengan cara mengetahui betul ya, apa itu resiko ya, bagaimana kesiapan kita dalam mengelola resiko. Karena sebagaimana kita tahu, yang namanya resiko itu bisa muncul kapan saja ya, bisa terjadi sebelum, ketika, atau bahkan setelah pengambilan keputusan yang dilakukan. Saya akan ambil contoh sederhana. Ketika sebuah analis pembiayaan atau komite pembiayaan ya akan memutuskan untuk menyetujui atau menolak proposal ya pengajuan dana dari seorang nasabah. Nah, setiap keputusan yang diambil oleh komite pembiayaan tentu ini akan memiliki konsekuensi masing-masing. Loh, maksudnya apa? Pertama, apabila seorang komite pembiayaan ya menolak proposal pengajuan ya atau tidak meng-ACC pengajuan dari nasabah, maka tentu ini juga beresiko mengakibatkan resiko hilangnya debitur ya, atau nasabah ya, atau nasabah yang mungkin bisa potensial gitu ya. Jadi kehilangan potensi pendapatan. Sementara ketika memilih ya untuk menyetujui proposal juga berarti bukan terjaminnya sebuah keselamatan sampai akhir masa pembiayaan ya. Bisa saja nasabah tadi yang telah di-ACC, yang telah diputuskan untuk dibiayai, ternyata pada akhirnya ya termasuk bukan nasabah yang baik misalkan, atau yang membayar cicilannya tepat waktu, bahkan bisa berpotensi macet. Nah ini tentu sebagai contoh bahwa setiap konsekuensi pilihan yang kita ambil akan memiliki resikonya atau konsekuensinya masing-masing ya. Contoh lain bisa teman-teman bayangkan misalnya ya dalam kasus pembiayaan mudharabah ya atau musyarakah itu ya, debitur yang dibiayai oleh bank, misalnya nasabah yang dibiayai oleh bank ternyata baru ketahuan bukanlah debitur yang amanah misalkan, atau profesional dalam mengembangkan usaha, ini tentu juga menjadikan resiko yang muncul setelah menerima atau meng-ACC tadi pembiayaan tadi. Ya. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, seringkali ketika kita berbicara tentang resiko yang muncul ya, ini apalagi ketika resiko ini muncul karena kita memiliki banyak atau berbagai pilihan ya. Dan biasanya dampak-dampak dari setiap pilihan yang kita ambil ini biasanya memang tidak kita ketahui dengan pasti. Resiko itu kan awalnya memang tidak kita ketahui ya, namanya saja resiko ya, ketidakpastian nanti. Ya sebagaimana masa depan tidak ada yang tahu kan begitu ya. Artinya apa? Selalu ada opportunity cost ya, yang merupakan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil. Makanya di sini saya bisa katakan resiko ini ya bisa kita definisikan ya sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung sebuah ketidakpastian tadi. Yang tentu ada potensi yang mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak-dampak negatif lainnya yang tentu bisa merugikan bagi pengambil keputusan. Ini tentu adalah bisa kita katakan definisi klasik dari resiko itu sendiri.
Nah, tentu kalau kita melihat, kita kupas dari definisi tersebut, ya, tadi yang sudah saya katakan tadi, resiko sendiri bisa dikatakan memiliki beberapa dimensi. Misalnya tadi ya, opportunity cost ya, atau biaya peluang ya, kemudian potensi kerugian ya, atau dampak negatif tadi ya, potensi kerugian atau dampak negatif sesuatu yang sama ya, kemudian ketidakpastian ya, kemudian hasil yang tidak sesuai harapan ya. Nah, kemudian berangkat dari dimensi-dimensi ini, tentu kemudian resiko itu harus diukur ya, dimitigasi ya, dan dimonitor selama proses berjalan. Tentu ini menjadikan proses berjalannya manajemen risiko ini harus terus berjalan begitu ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk resiko ya, karena tentu ini saya bisa katakan bahwa salah satu prasyarat ya untuk dapat mengelola resiko dengan baik adalah tentu dengan memahami bentuk-bentuk resiko ya, tentunya juga dengan baik ya. Nah, teman-teman bisa tengok pada bagian yang saya tampilkan di depan teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya klasifikasi resiko yang dihadapi oleh bank syariah maupun industri keuangan non-bank yang syariah. Nah, dari situ teman-teman bisa menengok bahwa resiko ini dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab terjadinya atau faktor penyebabnya. Kemudian juga bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Nah, berdasarkan penyebab terjadinya, resiko ini dibagi menjadi dua, yaitu resiko non-bisnis dan resiko bisnis. Nah, pada resiko non-bisnis, ini bisa muncul ya dari banyak faktor ya, tetapi faktor-faktor ini biasanya memang tidak terkait dengan bisnis yang dijalankan. Namun dampaknya akan mempengaruhi bisnis-bisnis yang dilaksanakan ya. Contohnya apa? Resiko-resiko non bisnis ini biasanya sering terjadi karena bencana alam ya, atau musibah seperti kebakaran ya, banjir ya, polusi atau gempa bumi ya, dan bencana-bencana alam yang lainnya. Nah, resiko jenis ini biasanya juga diistilahkan dengan kelompok resiko murni. Nah, perbankan dalam hal ini biasanya cara yang digunakan dalam memitigasi dampak dari resiko non-bisnis ini atau resiko murni ini adalah dengan cara mentransfer atau berbagi resiko ke perusahaan lain. Contohnya perusahaan apa? Asuransi misalkan, atau takaful ya, atau juga perusahaan reasuransi. Karena dengan perbankan syariah tentu skema yang digunakan adalah skema ta'awun ya. Kemudian resiko bisnis. Resiko bisnis ini biasanya memang ada kaitannya dengan proses bisnis yang dilakukan oleh bank. Ya. Contoh resiko bisnis itu secara umum ya bisa terjadi karena kesalahan ya saat membuat perencanaan misalkan. Kemudian kalau perbankan dalam mengaksesi nasabah ini biasanya karena kurangnya informasi saat pengambilan keputusan ya. Atau juga bisa karena kurang optimalnya pengelolaan aset sebuah perbankan. Ini juga menjadi sumber-sumber resiko bisnis. Nah, tetapi lebih spesifik kemudian regulator dalam hal ini Bank Indonesia ya. Ini mengatur lebih spesifik resiko-resiko bisnis ini. Ini tertuang pada regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya. Nomor berapa ya? Nomor 13 ya, 23 PPI 2011 ya. Teman-teman bisa tengok saja nanti di websitenya BI ya. Nah, dalam hal ini resiko dikelompokkan menjadi dua ya. Ada resiko keuangan maupun resiko non keuangan. Contohnya apa? Ya, ini resiko kredit, ini resiko keuangan itu resiko kredit, resiko pasar ya, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko imbal hasil, dan juga resiko investasi. Ya, memang resiko imbal hasil dan investasi ini belum secara spesifik tertuang di regulasi, tapi
masuk dalam ranah resiko juga ya. Kemudian ada resiko non keuangan ya. Ini bisa jadi karena resiko hukum ya, resiko reputasi, resiko strategis, dan juga resiko compliance atau kepatuhan ya. Nah, kemudian berdasarkan dampaknya ini juga diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi dua. Ini adalah resiko yang unik atau gampangnya adalah resiko yang dampaknya atau impact-nya ini hanya ditanggung oleh satu proyek saja atau satu institusi saja ya. Bisa dikatakan dampaknya itu terisolasi atau tidak merembet ya pada proyek atau lembaga-lembaga yang lain. Resiko ini disebut dengan resiko unik ya, atau juga bisa nama lainnya adalah resiko non sistematis ya, atau unsystematic risk, atau juga bisa dikatakan resiko non sistemis ya. Kan tadi resiko ini lebih terisolasi ya, karena biasanya faktor penyebabnya ini adalah faktor-faktor yang hanya ada pada individu atau industri tertentu atau proyek tertentu saja, dan tidak terjadi pada industri yang lainnya. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan resiko ini adalah resiko yang dapat didiversifikasi, ya. Karena ini biasanya digunakan untuk ketika untuk membentuk satu portofolio ya, untuk meminimalkan total resiko yang dihadapi kan ada prinsip yang bisa diterapkan ya, namanya prinsip diversifikasi resiko. Nah, ini juga masuk dalam kelompok ini. Karena tadi dikatakan resiko ini biasanya resiko yang spesifik ya. Maka juga istilah lain yang bisa digunakan dalam resiko unik ini adalah resiko idiosyncratic risk ya. Kemudian ada resiko berikutnya adalah resiko pasar ya. Resiko pasar ini bisa saya katakan resiko yang menjadi lawannya dari resiko yang sebelumnya. Kenapa? Resiko ini dampaknya bisa kita ibaratkan seperti efek domino, tahu ya? Domino yang disusun ketika dijatuhkan maka akan menjatuhkan domino-domino yang lain. Itu kan efek domino. Maksudnya apa? Resiko ini ketika terjadi bisa menyeret proyek atau institusi yang lain, atau bahkan dalam skema yang lebih luas atau lingkup yang lebih luas, ini bisa berdampak pada negara-negara lain, ya, bisa terkena dampak dari resiko ini. Ya. Biasanya resiko ini atau lazimnya resiko ini biasanya karena disebabkan ada faktor resiko bersama di sebuah pasar ya, di pasar ya. Yang biasanya memang ada hubungan interdependensi ya, entah unit atau institusi atau sektor-sektor ekonomi atau saling berkaitan ya. Biasanya memang resiko ini juga bisa disebabkan karena variabel makroekonomi ya, atau intinya indikator-indikator pasar lainnya. Maka resiko yang kedua ini bisa lebih mudah dikenal sebagai istilah resiko pasar ya. Karena cakupannya luas ya. Berdampak pada semua institusi atau proyek yang ada dalam satu cakupan pasar atau satu sektor ya, atau bahkan satu geografis tertentu. Nah, resiko ini tidak seperti pada resiko unik ya. Resiko ini tidak dapat dihilangkan dengan pendekatan diversifikasi portofolio investasi. Ya. Nah, karena itu resiko ini juga bisa disebut dengan resiko yang tidak dapat didiversifikasi, undiversified risk ya, atau resiko sistemis karena tadi dampaknya yang seperti efek domino tadi ya. Nah, ini tentu kalau kita lihat dari dampaknya ya. Kemudian